Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufrihatul Isnaini dari Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NPM 41189112049 paralel A1 Universitas Islam 45 Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video hasil mini riset saya kepada mahasiswa luar negeri yaitu di Malaysia. Untuk itu, yuk simak video berikut ini. Sebelum memasuki tahap materi, kita harus tahu terlebih dahulu apa saja sih yang akan dibahas pada materi tersebut. Yang pertama yaitu ada pengantar, kemudian yang kedua ada ruang lingkup terkait materi, kemudian pembelajaran itu seperti apa, strategi, metode, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu tanggapan peneliti dalam artian saya sendiri terhadap pembelajaran yang ada di luar negeri tersebut, terutama di Malaysia tempat saya melakukan mini riset ini. Dan yang terakhir itu evaluasi, apakah pembelajaran yang ada di university tersebut relevan atau tidak yang dapat diterapkan di Indonesia ini, terutama dalam pembelajaran agama Islam. Bagian yang pertama yaitu pengantar. Pada penugasan mini riset kali ini, saya melakukan mini riset kepada teman saya sendiri yaitu Muhammad Bilal Hibatullah selaku mahasiswa luar negeri dengan jurusan akuntansi Fakultas Akuntansi yang berada di University Teknologi Mara Malaysia atau dikenal dengan UiTM Malaysia. Kemudian UiTM ini merupakan UiTM sebagai university awam yang ada di Malaysia, tepatnya itu di Shah Alam, didirikan pada tahun 1956 yang awalnya itu disebut dengan Dewan Latihan Rida, tepatnya itu di Petaling Jaya. Pada saat itu UiTM membuka pintu kepada 50 pelajar dari orang Melayu di luar bandar. Kemudian seiring berjalannya waktu UiTM ini berkembang dengan adanya atau munculnya infrastruktur yang sangat bagus, yang fizikal, kemudian organisasi yang cuttingan, baik akademik maupun non-akademik, dan juga terbuka dalam pendaftaran para pelajar. Kemudian UiTM ini memiliki satu kampus utama dan juga 13 kampus negeri yang berautonomi dan 34 kampus yang tersebar di Malaysia dengan gedungnya itu berwarna ungu, biru, dan juga warna kuning, perpaduan 3 warna tersebut. Kemudian UiTM ini terdapat 18.275 staf akademik maupun non-akademik, dan dalam pembelajarannya di University Teknologi Mara Malaysia ini atau UiTM ini menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua yaitu bagian ruang lingkup. Nah, di ruang lingkup ini ada situasi dan kondisi kelas saat pembelajaran. Situasinya yaitu sunyi, senyap, hening, dan kondisi kelasnya juga bersih, wangi, kemudian dilengkapi dengan fasilitas yang sangat banyak seperti AC-nya juga banyak sehingga dingin. AC-nya itu berbeda dengan AC pada umumnya, melainkan seperti AC di pusat perbelanjaan. Kemudian terdapat wifi gratis yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, yang wifi-nya itu ada di seluruh penjuru kelas. Kemudian ada listrik yang khusus dipergunakan kepada mahasiswa ketika baterai handphonenya lowbat, kemudian laptop dan alat elektronik lainnya. Dan juga ada proyektor, kemudian ada komputer monitor, ada juga papan tulis atau whiteboard, ada spidol dan alat tulis, kemudian ada meja, kursi satu persatu, yang intinya itu fasilitasnya sangat lengkap sehingga membuat nyaman para mahasiswa atau mahasiswi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, tetapi pada pembelajarannya itu di sini dilakukan dalam seperti biasanya sih, namun dalam seminggu itu terdapat dua kali pertemuan dalam satu matkul, di mana satu pertemuannya itu dibahas tentang teori dan satu pertemuan lainnya itu
dibahas seputar praktikum. Jadi setelah dilakukan teori, kemudian pertemuan berikutnya itu dilakukan praktikum. Jadi mengetes sejauh mana kemampuan para mahasiswa atau mahasiswinya dalam menyimpan memori materi yang telah disampaikan oleh dosen tersebut. The case will be decided by judges, not by Sharia court judges. You understand? By the criminal court. Selanjutnya yaitu konsep dari pembelajaran. Nah, konsep dari pembelajarannya ini lebih mengedepankan dosen yang dalam menyampaikan materinya dan mahasiswanya itu mengikuti dari penjelasan dosen yang bersangkutan. Namun tidak dapat dipungkiri juga mahasiswa itu diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan dosen, dalam artian antara dosen dan mahasiswa itu ikut berperan aktif sehingga teorinya itu teori dalam pembelajarannya itu dapat disebut dengan teori konstruktivisme. Kemudian untuk strategi dan juga metode pembelajaran itu berbasis masalah, di mana dosen memberikan permasalahan ya atau studi kasus yang dapat dikaji gitu oleh mahasiswanya untuk memberikan solusi atau penyelesaiannya itu seperti apa. Kemudian untuk metodenya itu menggunakan metode diskusi seperti yang tadi saya katakan, ketika telah diberikan permasalahan, jadi mahasiswa itu diminta untuk diskusikan apa nih solusinya dari permasalahan tersebut. Kemudian juga ada presentasi, jadi dari hasil diskusi itu dipresentasikan, dan juga ada tadi juga penjelasan dari dosen, metode penjelasan dari dosennya. Kemudian juga ada collaborative learning, dalam artian si pelajarnya itu, mahasiswanya itu belajar bersama gitu untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga dapat menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh dosen tersebut dapat terselesaikan dengan cepat, tepat, dengan baik juga. Dan untuk evaluasi pembelajaran ini dilakukan ujian atau tes yang biasa disebut dengan ujian akhir semester atau final exam, kemudian UTS, dan juga setiap selesai materinya itu dilakukan kuis sebanyak 10 soal, dan itu soalnya mudah. Berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Nah, pada kelebihannya seperti yang kita ketahui di dalam PowerPoint yang telah saya cantumkan foto ataupun video pada saat pembelajaran, bahwasanya dosen-dosen itu sangat ramah, kemudian juga sangat lugas dalam memberikan materinya. Saking ramahnya itu, dosen tersebut memberikan apresiasi gitu, hadiah sebagai bentuk terima kasih sayang dosen tersebut kepada mahasiswa-mahasiswanya dengan mentraktir belanja, kemudian makan bersama di luar jam pelajaran. Dan itu membuat mahasiswanya tentunya sangat senang, kemudian sangat nyaman dan berterima kasih juga kepada dosen yang bersangkutan. Selain itu juga di kelebihannya, ketika mahasiswa atau mahasiswinya mengalami nilai yang kurang dalam ujian atau yang lainnya, bisa dilakukan kelas revisian atau kelas tambahan untuk memperbaiki nilai, memperbaiki pembelajaran materinya tersebut. Kemudian juga selain tadi ada kelas tambahan, ada juga ketika mahasiswa atau mahasiswinya terlambat, itu tuh tidak dilakukan hukuman yang sangat berat gitu, melainkan hanya ditanya saja kenapa telatnya, kemudian juga langsung dilakukan pembelajaran seperti biasanya, dalam artian langsung absensi terus belajar. Nah, untuk kekurangannya itu
Di sini hanya diperuntukkan mahasiswa yang dari Malaysia asli untuk jenjang strata 1. Sedangkan strata 2 dan 3 itu boleh mahasiswa luar negeri atau internasional, dalam artian bisa dalam maupun luar negeri. Nah, pada strata 1 ini kenapa mahasiswa asli harus orang Malaysia? Karena kita lihat nih dari zaman dahulu gitu, dari sejarahnya bahwasanya Sultan itu memberikan sebuah hadiah atau rasa tanda terima kasih kepada warga Malaysia asli karena mereka itu telah berjuang gitu, melakukan perjuangan untuk melawan penjajah dengan cara apa? Mengambil warga-warga India, kemudian Cina, karena Malaysia sendiri mengalami overpopulasi penduduk. Dengan begitu, Sultan itu memberikan ruang space kepada warga asli dari Malaysia tersebut untuk mengenyam pendidikan yang diperoleh khusus warga setempat. Dan sekedar tambahan, untuk ruang lingkup kampusnya itu sendiri itu sangat luas, sangat nyaman juga, sangat banyak, seperti ada library atau perpustakaan, kemudian ada kantin, kemudian juga ada kafe, kemudian ada musola yang terpisah antara laki dan perempuan, ada tempat wudhunya laki atau perempuan, ada toilet khusus ya mahasiswa perempuan laki, kemudian juga di fakultasnya sendiri ada ruang kantor fakultas, juga beda lagi dengan yang jurusan. Kemudian di ruang dosennya itu, jadi satu dosen tuh satu ruangan, di mana di dalamnya tuh banyak sekali fasilitas, itu tuh sangat luas sekali, seperti di dalamnya ada ruang makan, kemudian juga ada lemari, ada toilet, ada tempat sholatnya, dan ada juga masih banyak lagi lainnya. Selain itu juga di yang secara umumnya itu di kampusnya ada ruang diskusi, ada bis sekolahnya juga, maksudnya bis kampus gitu, bis mahasiswa, dan masih banyak lagi lainnya. Dan untuk keunikannya sendiri di University Teknologi Mara Malaysia ini, jadi anak SMA di sana itu bisa melanjutkan pendidikannya atau sarjananya setelah dia melakukan 2 tahun 6 bulan dalam program diploma. Nah, itu tuh normalnya. Jadi setelah keluar SMA dilakukan diploma selama 2 tahun 6 bulan, kemudian dilanjutkan dengan jenjang strata 1, di mana jurusannya itu harus sesuai. Namun kalau tidak sesuai antara diploma dengan strata 1 itu tidak apa-apa, tetapi harus mengulang dari semester sebelumnya, jadi semester 1 lagi. Kalaupun dia tidak lintas jurusan, berarti dia jatuhnya langsung masuk ke semester 3 pada saat strata 1-nya. Dan untuk di University Teknologi Mara Malaysia ini juga lebih mengedepankan kepada university syariah. Jadi laki-laki itu tidak boleh memakai celana di atas dengkul, kemudian juga tidak boleh berpacaran, dan bahkan yang berpacaran juga dapat mendapatkan hukuman yang berat seperti itu. Kemudian juga ngerokok itu dilarang banget, dan juga ada dendanya kurang lebih 15 juta kalau dikalikan dengan rupiah. Dan intinya dari University Teknologi Mara Malaysia ini cocok untuk mahasiswa yang berpendidikan Islam ataupun yang berkeinginan menempuh pendidikan di sana secara umum juga bisa gitu, tetapi harus menyesuaikan juga dengan yang ada di sananya juga, strateginya, kemudian metode pembelajarannya, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu tanggapan. Nah, di sini maksudnya adalah tanggapan peneliti terhadap pembelajaran yang ada di universitinya. Jadi menurut saya mengenai pembelajaran yang ada di University Teknologi Mara Malaysia atau UiTM ini
tentunya pembelajarannya kurang lebih sama seperti yang ada di Indonesia yang saya rasakan saat ini, karena mulai dari pembelajarannya itu mengedepankan antara guru dan muridnya juga, guru dan murid ataupun mahasiswanya, kemudian juga dari tekniknya, dari teorinya, metode, model, strategi itu kurang lebih sama dengan pembelajaran yang ada di Indonesia ini, khususnya pendidikan agama Islam yang saya alami saat ini. Yang terakhir ataupun yang keempat itu ada evaluasi, dalam artian evaluasi peneliti terhadap pembelajaran yang ada di university. Jadi menurut saya dalam evaluasi ini, setelah yang kita ketahui mulai dari ruang lingkup, kemudian tanggapan, dan juga tadi yang di awal ada pengantar, bahwasanya pembelajaran yang ada di University Teknologi Malaysia itu tuh sangat cocok atau sesuai dengan yang ada di Indonesia, khususnya pendidikan agama Islam yang saya alami sekarang. Karena apa? Dalam pembelajaran itu dapat menambah ilmu atau wawasan, menggali kemampuan juga bagi para mahasiswa atau mahasiswinya. Kemudian juga mungkin menurut saya dapat ditambahkan atau dapat kita gunakan pembelajaran lainnya yang ada di sana. Salah satunya yaitu dalam penggunaan bahasa. Jadi di sana tuh kan tadi menggunakan bahasa Inggris dalam pembelajarannya. Nah, kalau bisa gitu disarankan untuk pembelajaran yang ada di Indonesia ini sedikit demi sedikit para mahasiswa atau mahasiswinya bisa menerapkan pembelajaran menggunakan bahasa Inggris gitu dalam setiap pembelajarannya. Tujuannya apa? Dapat mengasah kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa atau mahasiswi tersebut, terutama dalam bidang bahasa, dan juga untuk melawan arus globalisasi, karena kita sebagai generasi penerus bangsa tentunya harus memiliki potensi kemampuan yang tidak hanya hard skill aja, tapi juga ada soft skill seperti yang tadi saya bilang, yaitu dalam kemampuan berbahasa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Bye bye.